Karena ini bukan kamu yang bentuk kamu hari ini. Bapakmu itu dari bujangan. Dia udah berpikir, kalau gue punya duit, gue nggak sekolah, gue mau sekolahin anak gue baik-baik. Gue mau kasih tahu dia gimana cinta negara, cinta rakyat. Dan lawan itu semua orang. Shalom, di video kali ini kita akan ngebahas apa aja yang bisa kita pelajarin dari sosok almarhum bapaknya Pak Ahok, ayahnya. Sumber fullnya gue ambil dari podcastnya Ko Denny Sumargo. Gue nonton dan simpulin buat kalian spesifik untuk topik ini. Apa yang bisa kita pelajarin dari ayahnya Pak Ahok. Buat yang mau nonton fullnya langsung aja gue taruh linknya di bawah. Langsung kita bahas. Yang pertama, beliau ini ringan tangan banget. Dia cerita, Bapak minjem duit kasih dia. Gini Pak ya, kalau saya Pak ya, jujur Pak ya, kalau saya ada duit 100 Pak, orang miskin minta 100 dari saya, gue nggak kasih. Gue pengen kasih 10, maksimal 50, kalau kepepet. Ini Bapak bukan cuma nggak punya 100, lu minjem kasih orang. Itu dari mana rumusnya? Dia jawabnya enteng aja. Lu kalau mau nolong orang, lu nggak setunggu lu kaya. Makin lu kaya, makin nggak nolong orang. Karena lu merasa belum kaya-kaya melulu. Prinsip hidupnya tuh ngebantu orang. Meskipun di hari-hari sekarang juga kita harus wise tetap kelola duitnya bagaimana biar balance. Tapi prinsipnya itu loh, ngebantuin orang yang butuh bantuan. Meskipun itu ngerepotin diri sendiri, hajar, gas. Dan value ini, nilai ini yang turun ke Pak Ahok. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya baik, supposed to be, buahnya baik. Bener-bener rela repot buat orang lain yang butuh bantuan. Buat gue, itu pahlawan tanpa jubah. Kan udah mau meninggal nih, gue udah tahu nih mau pergi nih. Gue tanya sama bapak gue lah, Bapak nggak mau tunggu lagi? Kan belum lihat cucunya. Udah cukup. Kamu udah lebih baik dari saya. Oh, kamu sekarang lebih baik, dia bilang. Kamu lebih hati-hati. Udah kenal Tuhan, kamu juga sekolah. Kamu lebih baik dari papa. Jadi saya yakin anak-anak kamu tuh pasti akan mewarisi yang baik. Iya. Ya udah dia ngomong gitu kan. Itu cerita yang lain soal iman segala macam. Iya. Dia ikut saya jadi Kristen lah. Oh, akhirnya punya agama. Dia ikut. Jadi makanya kita tanya kan waktu itu saya meninggal. Ya saya bilang sama dia lah, Papa udah siap belum ketemu? Nanti kalau orang Kristen kan ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Iya. Ya siap dia bilang. Ya, saya bilang semua dosa Papa udah diampunin di kayu salib. Papa kayak itu cerita sama dia lah. Iya. Ya saya tahu dia bilang. Jadi nggak mau lagi tunggu umur lebih panjang, nggak cukup dia bilang. Jadi udah cukup. Bener-bener keren banget. Beliau adalah sedikit dari manusia yang bisa berkata cukup di tengah orang-orang yang berambisi pengen lebih, more. Ada satu orang yang mau berkata cukup, sudah puas dengan hidupnya, dia lakuin yang terbaik, dia bisa didik anaknya yang terbaik, meskipun belum lihat cucunya, tapi dia yakin cucunya akan jadi orang yang baik dan hebat juga. Dan dia berkata cukup untuk setiap ambisinya, untuk setiap keinginannya, bahkan mungkin keinginan sendirinya udah tercapai. Dan ini langka banget. Karena manusia cenderungnya, gue dapat ini, gue pengen lagi ini. Habis dapat ini, gue pengen lagi ini. Habis dapat ini, gue pengen lagi yang ini. Nggak pernah puas. Tapi beliau bisa berkata cukup. Ya gue bisa bilang beliau menang atas dirinya sendiri. Dan kita harus belajar itu. Kadang kita perlu belajar untuk bilang cukup. Kata bapak saya, ada orang yang melayani paling banyak. Siapa mau jadi pejabat, dia harus Banyak melayani. melayani, bekerja paling banyak. Lebih capek. Itu prinsip. Iya. Siapa mau paling besar, dia harus kerja paling banyak. Ini yang prinsip benar ya kita bicara ya. Iya. Akhirnya ya saya sampaikan. Kan nggak gampang orang mau percaya. Mana mau dengar? Tapi saya tinggalkan nomor telepon saya. Satu hari waktu kamu susah, kamu boleh SMS saya. Ya kan? Kita harus punya hati yang tulus, hati hamba. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarin kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang basuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, barang siapa mau jadi yang terbesar, hendaklah dia jadi yang terkecil dulu. Layanin dulu semuanya. Sama, bener-bener value-nya sama, prinsipnya sama. Belajar melayani. Di kantormu, di kuliah, di sekolahmu, di keluargamu. Itu juga namanya pelayanan. Jangan sampai kamu jadi orang yang berbeda waktu pelayanan di gereja, berbeda waktu kamu di luar. Jangan. Makanya belajar hati hamba, biar kita tahu kita ini budak, kita ini hamba, kita nggak layak apa-apa tapi Tuhan kasih semuanya. Jadi gue mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Gue mau layanin keluarga gue dengan maksimal. Gue mau kasih yang terbaik di sekolah. Gue mau respect dan hormat sama bos meskipun orangnya bukan orang yang harus dihormati. Apapun, belajar hati hamba. Paling tidak, saya harap orang ingat saya adalah orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan saya tetap menjaga iman saya, menjaga integritas saya, dan saya tidak mempermalukan nama keluarga, juga tidak membuat susah anak cucu saya. Jadi saya mengakhiri
pertandingan dengan baik. Dan ini kesimpulan dari kita, apapun startnya, apapun awalnya, kamu lakukan dengan buruk, kamu lakukan dengan tidak benar, kamu lakukan dengan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi seiring perjalanan, kamu berbalik, kamu bertobat, tidak ada kain yang terlalu kotor yang Tuhan tidak bisa bersihin, kita dibasuh pakai darahnya, kita dikuduskan, kita dilayakkan, dan kita setia menjaga iman sampai akhir, finish well. Kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Jangan sampai kita udah laluin ini semua, kita udah diubahin sama Tuhan, tapi kita balik ke kehidupan kita yang lama dan akhirnya tidak finish well. Jangan. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yuk balik dan bertobatlah. Sekian untuk video kali ini. Semoga value-value yang disampaikan bisa bermanfaat. God bless you.